Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam produktivitas, kita Indonesia, kita produktif. Pagi ini, alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel YouTube P3D, Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Dari beberapa paparan yang sudah kita sampaikan beberapa waktu lalu di YouTube, gitu ya, terkait apa itu produktivitas, gitu ya, 5S, Kaizen dan sebagainya. Hari ini saya akan mengajak insan produktivitas dimanapun Anda berada untuk mengenal lebih dekat apa yang kami sebut sebagai alat, teknik, dan metode peningkatan produktivitas. Produktivitas adalah mindset yang menyatakan bahwa kehidupan kita hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dan secara matematis, produktivitas adalah output dibanding input. Jadi bagaimana mindset produktivitas ini bisa kita terapkan ke dalam bisnis dan instansi kita ataupun organisasi kita sehingga meningkat lebih baik lagi, dan terus lebih baik lagi. Makanya untuk meningkatkan produktivitas yang tadinya rendah dari sisi pemerintah, dari sisi perusahaan gitu ya, ataupun masyarakat dan juga akademisi, kita bisa meningkatkan keempat elemen tersebut, meningkatkan produktivitasnya dengan menerapkan berbagai alat, teknik, dan metode peningkatan produktivitas. Nah, jenisnya banyak sekali teman-teman, apa yang disebut sebagai alat, teknik, dan metode peningkatan produktivitas. Dalam buku saku yang diterbitkan oleh Asian Productivity Organization, menyatakan bahwa yang disebut alat, teknik, dan metode peningkatan produktivitas adalah berbagai inisiasi peningkatan produktivitas yang berfokus untuk meningkatkan produktivitas. Misalkan produktivitasnya adalah bagaimana tahun depan kita bisa menjual lebih banyak lagi sehingga omset yang kita targetkan bisa tercapai. Profit yang kita ingin naikkan bisa tercapai. Maka kita menerapkan berbagai alat, teknik, dan metode peningkatan produktivitas. Nah, alat, teknik, dan metode peningkatan produktivitas itu fokus terhadap 4 ya yang saya baca dalam buku saku pengantar produktivitas. Yang pertama adalah bagaimana fokus terhadap people atau tenaga kerja. Keduanya, fokus terhadap produk atau barang dan jasa yang kita hasilkan. Dan yang ketiganya terhadap proses. Dan yang keempat terhadap policy atau kebijakan yang diterapkan. Contohnya adalah kita mengenal alat, teknik, metode peningkatan produktivitas yang kita sebut sebagai 5S. Atau mungkin teman-teman mengenalnya 5R gitu ya. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Jadi bagaimana kita menata tempat kerja kita sehingga lebih rapi, lebih bersih, sehingga apa? Sehingga kita motivasi bekerjanya lebih meningkat karena rapi, tidak berantakan dan sebagainya. Yang keduanya kita juga mengenal 7 waste atau 7 pemborosan yang itu harusnya tidak ada dalam bisnis kita. Seperti pemborosan dari sisi inventory, pemborosan dalam hal transportasi dan lain sebagainya. Ada juga alat, teknik, dan metode peningkatan produktivitas namanya benchmarking. Jadi bagaimana benchmarking ini kita belajar terhadap organisasi yang sudah lebih mapan, lebih bonafit, sehingga nilai-nilai kebaikannya bisa kita terapkan dalam bisnis kita. Sehingga kalau ada sebuah online marketing gitu ya, yang omsetnya bisa 1 miliar, kita pelajari apa yang dia terapkan, sehingga kita bisa meng-copy paste apa yang sudah dia lakukan. Sehingga minimal kita nggak capai 1 miliar, tapi bisa mendekati 1 miliar. Misalkan seperti itu. Ada juga alat, teknik, metode peningkatan produktivitas yang namanya green productivity. Jadi bagaimana kita meningkatkan produktivitas, tetapi bagaimana kita tetap memperhatikan lingkungan. Jangan sampai kita produktivitasnya tinggi, tetapi limbah-limbah hasil produksi kita mencemari sungai, mencemari danau, mencemari lingkungan sekitar kita. Bahkan menyebabkan tetangga-tetangga di tempat produksi kita itu banyak yang terkena penyakit. Nah, ini yang perlu kita coba terapkan green productivity. Ada juga Kaizen. Kaizen adalah bagaimana kita melakukan continuous improvement, perbaikan terus-menerus tiada henti sehingga perusahaan kita itu semakin baik. Ada juga knowledge management. Jadi bagaimana kita memanage ilmu pengetahuan, memanage apapun informasi terkait bisnis kita sehingga pada akhirnya ilmu-ilmu yang ada di dalam bisnis kita bisa bertahan.
bisa di copy paste ke seluruh stakeholder, sehingga orang-orang di dalam organisasi kita menjadi cerdas, menjadi pintar, sehingga kita bisa bergerak maju bersama gitu ya. Bahkan dalam bukunya Profesor Jan Hidayat, salah satu profesor di ITB, menyatakan rahasia umur panjang perusahaan-perusahaan di luar negeri, katakanlah ada Toyota umurnya lebih dari 100 tahun, ada Sumitomo umurnya 400 tahun, ada organisasi perusahaan di Swedia sana umurnya 1400 tahun. Rahasianya adalah bagaimana mereka menerapkan knowledge management, memanage ilmu pengetahuan di dalam organisasi itu. Ada juga kita sebut alat teknik metode peningkatan produktivitas yang namanya quality control circle, atau ada yang menyebut juga gugus kendali mutu, ada juga yang menyebutkan sebagai small group activities, yang bagaimana mereka menyelesaikan berbagai problem, berbagai masalah di dalam organisasi itu dengan 7 tool dan 8 langkah perbaikan, sehingga satu persatu masalah-masalah di dalam organisasi itu bisa diselesaikan. Bayangkan kalau banyak sekali grup di dalam perusahaan yang menerapkan QCC, pasti berbagai problem di dalam perusahaan tersebut bisa diselesaikan. Ada juga kita sebut alat teknik metode peningkatan produktivitas yang fokus terhadap produk. Bagaimana kita menerapkan 3R atau reduce, reuse, dan recycle. Bagaimana sampah-sampah yang tadinya banyak sekali bisa kita pilah-pilah gitu ya, sehingga kita bisa digunakan kembali dan akhirnya bisa meningkatkan produktivitas. Bayangkan kalau hari ini kita bisa mengumpulkan botol-botol minuman yang sudah tidak terpakai, kita bisa olah lagi menjadi mungkin sesuatu hal yang berharga, itu pasti akan meningkatkan produktivitas. Ada juga supply chain management, bagaimana kita mengatur berbagai logistik di dalam perusahaan kita sehingga tepat waktu, tidak terlambat gitu ya, dan juga bisa kita kelola dengan baik sehingga kita tidak ada keterlambatan dalam proses produksi, keterlambatan dalam proses pengiriman, bahkan tidak ada keterlambatan bagaimana produk ini sampai kepada konsumen. Konsumen akan bahagia, akan merasa diperhatikan jika mereka diperlakukan dengan baik gitu ya. Ada juga alat teknik metode peningkatan produktivitas namanya total productive maintenance. Bagaimana kita memaintenance alat-alat mesin-mesin yang ada di perusahaan kita sehingga alat-alat dan mesin ini menjadi lebih awet gitu ya, lebih tahan lama, dan juga orang-orang atau operator yang di dalam mengelola mesin tersebut itu menjadi peduli bagaimana mereka membersihkan, menjadi mudah dalam mengelola mesin sehingga mesinnya ketika akan produksi tidak rusak gitu ya, akan termaintenance dengan baik. Ada juga alat teknik metode peningkatan produktivitas namanya suggestion system atau sumbang saran. Bagaimana setiap orang-orang, karyawan di dalam organisasi kita ajak untuk apa? Untuk memberikan sumbang sarannya demi perbaikan perusahaan. Salah satu rahasia Toyota yang saya baca di dalam buku ya, menyatakan bahwa salah satu rahasia bagaimana Toyota menjadi perusahaan berkelas dunia adalah karena banyaknya ide-ide sumbang saran dari karyawan mereka untuk perbaikan perusahaan mereka. Ada juga alat teknik metode peningkatan produktivitas yang kita sebut sebagai Business Excellence Framework. Bagaimana 7 kriteria yang pernah sudah saya sampaikan di YouTube sebelumnya. Ada 7 kriteria ketika bisnis kita menjadi excellent atau luar biasa. Kurang lebih ada 7 hal yang perlu diperhatikan. Ada leadership, ada fokus terhadap customer, fokus terhadap tempat atau workforce gitu, fokus terhadap tenaga kerja, proses dan sebagainya. Dan ada juga salah satu alat teknik metode peningkatan produktivitas yang namanya National Quality Award atau penghargaan kualitas berskala nasional di berbagai negara. Di hampir seluruh negara itu ada penghargaan peningkatan produktivitas. Di Amerika ada namanya Malcolm Barrett Award. Di Indonesia juga ada namanya penghargaan produktivitas Sidakarya dan Paramakarya, di mana penghargaan Sidakarya dan Paramakarya ini adalah ditujukan agar perusahaan-perusahaan itu terus meningkatkan produktivitasnya. Jadi banyak sekali teman-teman alat teknik metode peningkatan produktivitas yang dapat kita terapkan di dalam bisnis kita. Dan alat teknik metode peningkatan produktivitas ini harus kita integrasikan. Jadi kita sudah menerapkan 5S, coba kita terapkan juga misalkan quality control circle, total quality management dan lain sebagainya, sehingga perusahaan kita terus bertumbuh dan bertumbuh, akhirnya umurnya panjang, tidak ada PHK, karyawannya banyak, sehingga akan mengurangi banyak sekali pengangguran. Dan akhirnya kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat melalui bisnis dan perusahaan kita.
Mungkin itu saja teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube P3D. Terima kasih atas perhatiannya. Salam produktivitas, kita Indonesia kita produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.